Tuhan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nggak ada Pak itu, daripada sebagian dosa Pak, daripada segala dosa. Artinya nih Pak, jangan diamputasi Pak, dosa apa, segala dosa, titik gitu Pak. Oke, baik gantian ya. Boleh. Saya kasih analogi dulu deh Pak Nelson. Boleh, Pak. Kalau Anda punya utang misalnya di Pegadaian 100 juta, ya, Anda sudah menebusnya utang Anda itu, apakah Anda masih punya utang? Masih. Kalau di Pegadaian ya nggak lagi lah, udah lunas. Baik. Kalau Yesus sudah menebus semua dosa Anda di tiang salib, apakah Anda masih punya dosa? Ya, bukan maksudnya memang gak punya dosa lagi. Dengar dulu Pak, Bapak ini pertanyaan menjebak. Karena Bapak menggunakan analogi pengertian manusiawi untuk menerjemahkan Alkitab saya, nggak akan ketemu jawabannya Pak. Ya Pak ya. Analoginya gimana Bang yang benar Bang? Coba Bang. Saya kasih Alkitab saya bilang begini. Jadi walaupun dia percaya Yesus, kalau dia nggak hidup sungguh-sungguh tadi seperti di awal saya bilang, percaya, setia, pegang firman-Nya sampai dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang kedua kali, baru dia selamat. Kalau waktu hidup ini dia main-main dengan dosa, walaupun saya percaya Yesus, tapi dia tetap melakukan dosa, nggak ada ceritanya surga Pak, neraka menanti, gitu loh. Tadi dari awal Anda mengatakan semua dosa tanpa kecuali ditebus Yesus secara sempurna di tiang salib. Kalau semua itu tanpa kecuali dosa apapun itu, gitu ya. Saya kasih analogi ke Anda. Semua utang Anda sudah Anda tebus atau ditebuskan oleh orang lain, artinya Anda sudah tidak punya utang lagi. Artinya adalah, apakah Anda masih punya dosa hari ini? Sedangkan Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Anda masih punya dosa atau tidak? Gini Pak, saya paham. Dan ajaran inilah yang sekarang berkembang di salah satu negara Pak, yang bilang begini, Yesus sudah menebus dosa kita. Yuk kita sekarang berpesta seks boleh, karena ditebus. Pak, saya baca firman-Nya Pak, Filipi 2:12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ya, maksudnya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu intinya Pak, ya. Karena itu saya sebenarnya itu ingin ketawa, tapi saya lupa cara ketawanya. Jadi mohon maaf ya, saya lupa loh. Ini sederhana loh Bang. Boleh Pak, nggak apa-apa ketawa. Asal ketawanya kan sehat Pak. Saya mewakilkan aja Bang Andi. Bang Andi, saya wakilkan ketawanya ya, boleh? Boleh. Bang Andi dikit Bang Andi. Kalau nggak gini, sepakat dulu kita Pak Andi, ketawa dulu kita sama-sama. Bisa pegang lah Pak. Bang Nelson tadi menarik sih ya. Kata pertama dari Bang Andi kan ya, bahwa kata Bang Nelson kan tadi menanggapi apa perkataan Bang Andi, bahwa dalam keselamatan Kristen itu berbeda dengan Islam, ya kan? Betul. Tadi Bang Andi menjelaskan itu dengan rahmat Tuhan, untuk mendapatkan rahmatnya itu seperti apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Bertakwa ya Pak. Iya, takwa kan itu. Iya. Sama kalau di pihak Kristen tadi Bang menjelaskan bahwa segala sesuatu barang siapa yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, dan memegang firman-Nya, itu pasti akan selamat kan. Betul. Nah, caranya untuk mendapatkan untuk memegang firman itu seperti apa gitu? Oke, saya jawab Pak. Nah, jadi cara memegang firman keselamatannya seperti apa? Saya kasih Bapak analogi. Misalnya gini nih, Pak. Bapak siapa namanya Pak? Entry aja Entry. Ini nama Bapak pun nggak ada nama sini. Nama aslinya Sarwoto. Pak Sarwoto. Misalnya gini Pak Sarwoto. Saya kasih Pak Sarwoto tiket nonton Pak. Tiket nonton di 21. Film apa yang paling keren gitu Pak. Tapi Pak, film itu ditayangkan itu Pak bulan depan. Misalnya gitu. Pak, ini sama pertanyaan Bapak, gimana caranya menjaga keselamatan ini? Caranya tiket Bapak tadi Pak, jangan sampai
masuk di baju, kena cuci sama ibu, koyak, akhirnya bapak nggak bisa nonton, kan gitu pak. Jadi bagaimana cara menjaga rahmat tadi, menjaga janji Tuhan tadi supaya kita tetap selamat pak? Makanya orang Kristen itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia harus pegang janji Tuhan. Kalau dia bilang dosa, bang, ada cerita pak, artinya dia punya persekutuan, punya hubungan dengan bapak secara pribadi, baik secara korporat pak. So itulah menjaganya pak, gitu loh. Bukan dengan yang misalnya nih kita beramal, kasih sedekah, bukan saya bilang sedekah itu dosa, tapi itu nggak bagian dari menjaga keselamatan tersebut pak. Paham ya pak ya? Gini ya, untuk mendekati dan menjaga hubungan itu seperti apa? Oke, banyak pak. Tentu setiap hari kita baca firman, beribadah, pujian penyembahan. Itu mentaati perintahnya nggak, bukan termasuk nggak bang? Mentaati perintahnya? Ya termasuk dong. Karena sebenarnya gini pak, saya kasih tahu pak, kalau kita mau mengerjakan firman, ya pak ya, dengan metode kita sebagai manusia biasa, dengan strategi kita saja, kita akan gagal. Kita akan gagal dan gagal lagi. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kita tundukkan kepada Kristus, dialah yang memampukan saya pak untuk berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Jadi nggak cukup hanya dengan strategi-strategi saya pak. Saya mesti pak angkat tangan saya bilang, Tuhan Yesus tolong tuntun pimpin saya hari ini, Romo pimpin saya supaya saya bisa berjalan dalam kebenaran firman. Jadi nggak cukup pak saya hanya bilang dengan cara saya saja dalam rangka menjaga keselamatan ini, saya akan gagal pak. Maka dari itu kenapa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Hari Minggu dia di gereja minta ampun Tuhan. Hari Selasa bikin dosa lagi, Rabu bikin dosa lagi, hari Minggu balik lagi, ampun Tuhan, nangis. Begitulah terus sampai dipanggil Tuhan, nggak ada keselamatan pak. Ya, iya kan sama. Tadi kenapa Bang Nesa bilang beda? Di dalam Islam itu menjelaskan untuk mendapatkan rahmat, ya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya gimana? Itu untuk mendapatkan rahmat itu adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti apa larangannya? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh. Itu menjauhi larangan. Seperti apa lah perintahnya? Menyembah Tuhan selain Allah, dilarang menyembah. Oke? Ya kalau larangannya pak, semua yang bertentangan dengan firman itu larangannya pak, yang ada di Alkitab bahkan yang nggak ada di Alkitab. Dilarang narkoba nggak ada di Alkitab. Iya semuanya. Saya potong nih pak, ini coba ini seperti saya potong ya pak, ya biar kita enak di diskusi nih. Kalau kita bilang ini orang Kristen aja lah yang suka menghujat atau orang Islam yang suka menghujat. Coba kita baca nih komen ini, Misteri Krisokola. Kira-kira ini siapa nih? Personal bang. Enggak, maksud saya tadi kan saya kembali ke awal dibilang ini sebenarnya yang menghujat ini siapa? Coba tanya yang hujat siapa yang hujat ini? Ini coba orang lah itu biarin aja. Kalau saya sering dihujat saya biarin aja. Nah, ini kayak gini perlu polain ini mulutnya biar dia tahu mana yang benar mana enggak gitu loh. Jangan Bang Nelson, nggak usah digubris, tapping itu nggak usah digubris. Sekarang kita fokus ke pembahasan kita aja, gitu. Nggak usah digubris bang. Namanya netizen. Netizen selalu benar kok, kan? Iya. Orang bener aja. Ketika mereka disuruh naik ke atas ke sini untuk diskusi, mereka belum tentu paham. Nah, jadi oke. Ya, buktinya mereka nggak ngirim permintaan loh. Ya udah bang Nelson lanjut aja lagi. Ya makanya gimana itu bang, ya kan? Masa mempercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan turut kan mungkin kan? Tapi kan ternyata dari Bang Nelson kan bukan hanya tok seperti itu, tapi harus memegang firmannya seperti apa kayak itu. Sama aja bang sama konsep di Islam bang. Itu nggak ada perbedaan sebenarnya, cuma salah mentafsirkan aja, mengeksegesinya. Itu kesalahan eksegesis aja pak ya. Baiklah kalau begitu. Iya, itu kelar cepet tuh, Bang Andi cepet tuh Bang Andi ngerti. Puter-puter sana. Saya mau nanya. Boleh, silakan Mbak. Boleh. Mbak Nora, boleh lah. Aduh, dia mencabutnya enak kan. Oh begini, Bang. Pada waktu abang bilang, oh bukan berarti orang Kristen itu tidak melakukan dosa lagi hari Minggu, baik melakukan dosa lagi. Tuhan ampuni. Oke. Sekarang saya mau nanya begini, kenapa pada waktu memang karya Tuhan itu, karya Allah untuk mengutus Yesus itu untuk menjadi penebus dosa, kan begitu ya?
Ya, sistematiknya kan seperti itu ya. Benar. Itu kenapa nggak membuat satu perjanjian gitu loh? Saya akan mengirimkan satu orang untuk menjadi penebus. Nah, tetapi kalian janji ya jangan membuat kesalahan lagi. Kenapa nggak membuat satu perjanjian seperti itu? Kenapa? Maksudnya begini, apakah Allah yakin setelah penebusan ini tidak akan ada dosa-dosa selanjutnya? Apakah Allah yakin setelah diberikan Yesus tetap tidak akan ada lagi pelanggaran gitu? Jadi karena gini itu dulu Bang Nelson kan tadi saya dengar sedikit membilangkan bahwa sebenarnya sudah capek dengan penebusan berupa binatang. Ya, udah capek, udah muak. Akhirnya penebusannya ini berupa darah manusia. Itu berarti sungguh besar gitu, penebusan itu sungguh mengerikan karena ini adalah nyawa manusia taruhannya. Kenapa di situ Allah sendiri juga tidak membuat satu perjanjian? Saya akan menerima penebus ini. Itu kan sebenarnya perjanjian Allah dengan manusia itu ya, penebusan manusia ini ya. Benar kan? Iya. Meyakinkan bahwa tidak akan terjadi lagi dosa-dosa selanjutnya. Masalahnya belum ada notaris sudah Nora. Maksudnya kalau diturunkan penebus ini jangan lagi ada pelanggaran gitu, karena terlalu mahal penebusan itu. Jadi gini Mbak. Iyalah, karena sia-sia nanti. Jadi gini Mbak, itulah kerennya Tuhannya orang Kristen itu Mbak. Dia itu sifatnya nggak maksa. Jadi diberikan Yesus sebagai juru selamat, walaupun diturunkan ke bumi. Kalau orang Kristen itu dia nggak mau terima, sama seperti Yahudi kan Mbak kan? Kan Yesus lahir tuh di Bethlehem kan begitu kan? Di kampungnya kan begitu kan? Tapi orang Yahudi sendiri nggak menerima dia, malah menolak dia, malah nyalibkan dia. Apakah Tuhan maksa? Enggak. Jadi kalau ditanya loh kenapa nggak dibuat satu perjanjian karena ini terlalu mahal? Di kita itu di Kristen itu Mbak diberikan namanya kehendak bebas, free will, gitu loh, nggak dipaksa gitu loh Mbak, nggak dipaksa gitu loh. Jadi boleh orang diturunkan Yesus, lu terima jadi Kristen hidup sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh ya kau terima upahmu. Kalau kau nggak sungguh-sungguh juga nggak masalah, nggak akan dipaksa gitu loh Mbak, nggak diharuskan begini, enggak, itu pilihan Anda, it's your choice. Gitu loh. Gimana kira-kira Mbak? Gimana lah? Berarti penebusan yang sepertinya kayak main-main loh Bang. Bukan main-main loh, justru ini sangat serius. Justru ini sangat serius. Susah saya memberikan analoginya kepada Mbak sendiri gitu loh. Karena memang hanya dengan ketika orang Kristen itu menerima Yesus, dia bisa dimerdekakan. Sama seperti yang tertulis Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau misalnya orang itu nggak mau merdeka, udah turun Yesus, ya terserah juga nggak apa-apa. Karena nyata-nyata hari ini Mbak, saya kasih tahu. Jangan gara-gara kita lihat orang itu rajin ke gereja, rajin melayani, rajin ini. Ternyata pekerjaannya tanda kutip. Saya yakin Mbak dan kawan-kawan sini banyak tahu lah ya kan. Apakah itu mereka menandakan hidup dalam firman Tuhan? Enggak. Nanti Tuhan akan nyatakan kebenaran yang mana, bahwasannya yang bersangkutan apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak gitu loh. Jadi jangan kita terkecoh. Bukan berarti kalau dia udah Kristen dia udah pasti selamat. Ntar dulu bos, kalau dia nggak pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak akan selamat dia. Itu loh kira-kira jawaban saya. Gimana kira-kira Mbak Nora? Menjawab kah atau kurang? Kayak masih bingung ketengok. Enggak, Tuhan itu tanpa ada pengorbanan anak manusia itu bisa mengampuni gak? Gimana Pak? Ya tanpa ada pengorbanan anak manusia itu Tuhan itu bisa mengampuni secara langsung gak? Gini loh Pak, namanya Tuhan. Ini kita bicara ke belakang Pak ya, sebelum Yesus lahir ya Pak ya. Pak, kalau Tuhan mau menyelamatkan, mau mengampuni, mau apa ya bisa aja lah Pak. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Gimana nih Pak? Cuman konsep kekristenan itu tidak seperti yang Bapak pikirkan. Maksudnya gak usah lah pakai acara Yesus turun, kan bisa Tuhan menyelamatkan manusia tanpa ada pengorbanan darah. Ya bisa-bisa saja. Tetapi konsep keselamatan yang dibuat oleh Tuhan, yang dipercaya oleh orang Kristen seperti itu Pak. Gitu loh. Diturunkan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16 seperti itu Pak. Ya. Katanya ke doktrin berarti Bang ya. Ya bukan ke doktrin sih. Kalau dibilang doktrin enggak Pak, itu ayat-ayat Alkitab Pak. Saya nggak ada bahas doktrin saya dari tadi Bang, nggak ada loh. Menurut ajaran. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya Bang. Betul, saya baca Alkitab doang loh Pak. Saya nggak ada bahas doktrin loh Pak. Kalau saya bahas doktrin pusing Bapak nanti Pak.
Oke. Terus ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu mengirimkan anaknya itu, mengaruniakan anak yang tunggal untuk disalibkan? Maksudnya? Karena begitu besar ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap oke, jaringanku jelek. Udah bagus. Kok ada yang mau naik masalahnya makanya. Oke. Karena yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Setan hanya sekarang ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu mengirim aruniakan anaknya yang tunggal untuk disalib? Harus saya cari dulu ayatnya kalau begitu, Mbak. Ayat banyak dan saya bukan orang yang menghafal ayat loh, Mbak, beneran. Serius, tapi itu ada ayatnya. Ya, aja. Masih menunggu kami. Ya. Tapi itu ada ayatnya bahwasanya Yesus harus disalibkan gitu loh. Iya. Kami ada ayatnya ya. Bukankah si Paulus yang mengatakan? Paulus juga ada, tapi bukan Paulus yang menentukan. Paulus itu hidup di zaman Yesus loh, Mbak. Bahkan sebelum Yesus lahir udah ada nubuat. Betul. Ayat mana yang mengatakan? Oh, berarti bukan di perjanjian lama lagi dong. Di lama ada, di baru ada. Gitu loh. Jadi bukan hanya saya minta yang di baru aja, Bang. Jangan nanti saya minta yang di baru aja, Bang. Yang di baru. Minta yang di baru. Yang di baru aja. Silakan. Saya tunggu dari sekarang. Sebentar. Berarti harus saya cari dulu nih. Silakan, Bang. Gak apa-apa. Masih ada waktu kok. Waduh. Jaringan saya pun error. Gimana mencarinya, Mbak? OMG. Sekarang gini, nanti Mbak gini aja. Karena Mbak kan pertanyaannya itu ayatnya mana bahwa Yesus harus disalibkan. Saya japri deh, Mbak. Bentar, saya kasih ayatnya sebanyak berapa biji yang Mbak mau. Boleh Mbak ya. Biar lebih cepat Mbak ke diskusinya gitu loh. Jadi kita nggak habis waktu di hal yang seperti itu. Setuju nggak kira-kira, Mbak? Ya kan? Bagus, saya jawab pertanyaan yang lebih gampang, yang lebih simpel. Saya mengikuti. Gitu. Boleh gitu loh. Jadi kita nggak habis waktu untuk menunggu. Lanjut, Bang Sidik. Silakan Pak Sidik. Apalagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Andi kemana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini saya dengar suara Bang Sidik loh. Dokter Andi kemana nih, Dokter Andi? Dia lagi makan. Oh, lagi makan. Ini pembahasan apa sih? Tentang penyaliban Yesus. Begini, ini berarti begini, Bang. Walaupun Yesus sudah disalib, tetapi tidak menjamin bahwa Kristen ini akan berbuat dosa apa tidak. Maksudnya gini, kenapa Allah tidak membuat jaminan? Kalau misalnya saya kasih anak saya yang tunggal ini untuk kalian salib, kalian jangan buat dosa lagi ya. Begitu loh, Bang, statementnya. Tapi tetap saja, kata Bang Nelson, tetap saja orang Kristen itu tetap berbuat dosa terus gitu. Berarti sia-sia penyaliban itu dong. Nggak ada sebenarnya penebusan dosa. Yesus mengajarkan jangan membunuh, jangan berzina. Jadi buat apa tuh penyaliban itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa kan gitu? Padahal Yesus itu melarang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Gitu. Jadi untuk apa persaliban itu? Ya kan? Berarti di situ Yesus tidak mau disalib. Begitu. Berarti ada ntar mau dibilang lagi dikata ini saya kena benet lagi, tadi kena benet akun satu. Berarti itu ada pembunuhan ya di situ kan gitu. Oh iya, the killer, Bang. Killer. Iya. Killer, Bang. Berbahasa Inggris aja, Bang. Yang gitu kan? Ya, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen, agama Kristen. Typing di bawah agamanya. Karena Yesus tidak mengajarkan tentang penebusan dosa atau penyaliban. Terus dia mengatakan Sang Pencipta
mengatakan bahwasanya persaliban itu untuk penebusan dosa? Di mana coba datanya? Padahal Yesus mengatakan gini ya di dalam Markus, bentar ya. Markus 10 nomor 9 apa? Ya. Ini di Markus 10 17 sampai 19 gitu kan. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Ya kan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya kan? Engkau tentu mengetahui segala perintah Sang Pencipta ini. Segala perintah Allah kan gitu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3 ya kan? Yohanes 17 nomor 6. Yohanes 17 nomor 6 kan gini bunyinya ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang, engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Begitu sih. Jadi tidak ada penebusan dosa. Terus yang lebih lagi, di mana Yesus misalnya yang diajarkan oleh Paulus itu di Roma 5:12-13 masalah ya, tentang dosa dari Adam tuh. Nah, sementara coba cari di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris. Apalagi dia menyebut nama Adam aja, coba cari di mana. Jadi kalau keselamatan menurut Yesus ya, Yesaya 45:21, Yesaya 49:26, Yesaya 13 nomor 4. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada selain daripada akulah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub kan gitu. Hosea 13 nomor 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada Sang Pencipta. Begitu. Jadi tidak ada ya. Silakan. John Nelson tanggapin. Bang Nelson tanggapin, Bang Apa yang Nelson. harus saya tanggapi, Mbak? Kalau misalnya Bapak nggak percaya Yesus itu datang untuk menebus, nggak saya paksa juga, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak bilang tadi Yesus itu datang nggak menyelamatkan, ya saya nggak setuju gitu loh. Karena nggak ada ajaran seperti itu di Kristen. Yesus itu datang untuk bawa keselamatan gitu loh, Pak. Kalau kita baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, Yesaya 44 bilang begini, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut terbangkan angin dan segala dosamu, dan seterusnya. Di perjanjian baru juga ada. Jadi kalau Yesus nggak disalibkan untuk menyelamatkan dosa, ngapain dong dia datang kalau gitu? Ngapain dia dikorbanin, Pak? Nah, buat apa dia dikorbankan? Main-main aja dia gitu. Coba buat apa dia dikorbankan? Di mana Sang Pencipta itu meminta pengorbanan darah dan manusia? Mana datanya gitu? Maksud Bapak data apa? Pengorbanan manusia itu mana coba? Maksudnya ayatnya bahwasanya Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Di mana Sang Pencipta itu meminta pengorbanan manusia dan darah manusia? Coba jelaskan. Alkitab memang menjelaskan demikian, Pak. Coba datanya mana? Data apa? Data Alkitabnya gitu. Iya, datanya mana? Harus Ayatnya. pakai ayat-ayat juga gitu. Ya, terus kalian beriman kepada siapa? Pendeta kepada Allah yang hidup, Pak. Hah? Kepada Allah yang hidup lah, Pak. Iya, Allah yang hidup sekarang saya tanya, ada nggak Allah yang hidup sekarang? Sekarang ini? Ada dong. Mana? Bapak, saya tanya sekarang, Bapak ada nggak angin sekarang ini? Waduh, nggak nyambung, Bung. Enggak, Nggak cuma nyambung. gitu loh, Pak. Bapak Allah yang hidup sekarang yang saya tanya, kamu berpedoman di mana? Kitab atau apa? Oh, ya Emang kitab, kamu? Bapak. Makanya saya minta data kitab, gitu loh. Percaya Sang Dia Pencipta, akan tetapi melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Matius 1:21. Baca lagi. ya, Ya, baca lagi. Iya, penyelamatan apa yang dimaksud Yesus? Penyelamatan itu?
Menyelamatkan apa coba? Dari dosa. Mengikuti perintah-perintah dia. Apa yang diperintahkan Yohanes 17 nomor 3, Markus 12, 28, 29, Wahyu 22 nomor 9, Matius 4 nomor 10. Terus Pak? Nah, itu. Jangan menyembah sembahannya kepada Sang Pencipta. Itu ajarannya. Gitu. Gak ada yang salah Pak dengan hal itu. Sekarang yang kalian salah itu apa? Sekarang kalian menuhankan siapa? Oh gitu. Berarti maksud Bapak ini menuhankan Yesus gitu. Iya, di mana di dalam Yohanes 5:30 mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kehendak Dia ini coba kamu cari di mana datanya, melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus mengatakan kepada kekristenan sembahlah Yesus. Coba cari datanya. Gitu. Jadi gini Pak, jangan salah paham, jangan gagal paham Pak memaknai mengartikan Yesus ya Pak ya. Iya. Jangan salah memahami Pak. Jadi Yesus itu kan Pak, dia kan Tritunggal. Saya bukan mau bahas doktrin ya Pak ya, tapi saya mesti ngomongkan itu biar Bapak paham. Ya Pak ya. Gitu loh. Tadi Bapak yang Bapak bacakan ayat tadi itu posisinya Yesus sebagai anak. Waktu dia ada di muka bumi ini 33,5 tahun lamanya, ya Pak ya. Jadi jangan salah mengerti. Oh jadi ini Tritunggal, Anda Tritunggal ya? Saya pun ajaran-ajaran Kristen ini banyak betul. Saya bukan ajaran Tritunggal, 4 tunggal Pak, enggak saya Pak. Saya bukan one only segala macam, enggak. Saya orang yang percaya Yesus titip jar jengkol Pak, gitu loh. Katanya tadi Tritunggal lah. Setelah diminta data mana Bapak mengatakan sama balai Yesus, ya kan? Coba. Tritunggal maksudnya Anda gimana? Coba. Jadi gini Pak, Tritunggal itu Pak, kan kami mempercayai Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ya gitu Pak ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pak, 1, 3 di dalam 1. Jadi gini Pak, kalau kita mau hanya menggunakan logika kita saja gak sulit memang kita mencernanya Pak ya. Contoh nih Pak, ya Pak ya, saya nih Nelson ini, ya Pak ya. Kalau di rumah Pak, Nelson ini Pak sebagai kepala keluarga, ya Pak ya. Kalau di kantor, saya ini sebagai pimpinan. Tapi kalau saya ada tadi saya pertama di rumah, kemudian di kantor. Kalau di rumah saya sebagai kepala keluarga, di kantor saya sebagai seorang, katakan saya pimpinan di kantor. Tapi kalau saya misalnya pergi ke tempat lain, misalnya nongkrong sama teman saya sebagai teman Pak. Tapi orangnya adalah orang yang sama, Nelson juga itu Pak. Di rumah saya sebagai ayah, di kantor saya sebagai leader, ini adalah orang yang sama, Nelson juga itu Pak. Di rumah saya sebagai ayah, ini kenapa pipik Pak ya? Imrus, dimute aja dulu Imrus. Jadi kira-kira kalau kita mau bahas secara analoginya kan Pak, kan kira-kira gitu Pak, supaya kita jangan salah memahami Tritunggal itu gitu loh Pak. Jadi Tuhan kami itu bukan 3 gitu ya Pak ya. Jadi jangan salah memahami. Gimana? Tapi Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Betul Pak. Oke, Allah ini apa? Coba Anda referensikan Allah ini. Allah ini ya penguasa semuanya Pak. Semua berarti Allah Bapa penguasa, Allah Anak penguasa, Allah Roh Kudus penguasa. Penguasa 3 nih, gitu. Gini Pak. Gimana? Waktu sebelum Yesus lahir, ya Pak ya. Makanya kalau kita baca Alkitab, nggak ada kata Yesus sampai dengan kitab Matius lah katakan ya Pak ya. Bahkan manggilnya Yahweh, Bapa. Sebutan Tuhan itu banyak Pak. Bukan cuma satu nama aja, banyak nama dia Pak. Namanya Tuhan yang suka-suka dia lah Pak. Mau bikin nama apa. Jadi semasa Yesus di bumi, dia posisinya sebagai Allah Anak, bahkan sebagai manusia. Sekarang ini Pak, Yesus itu udah naik ke surga. Maka dia, Kisah Rasul 2 mencatat, dia memberikan rohnya. Makanya sekarang dia rohnya yang bekerja. Dia naik di surga itu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa sebagai manusia loh. Dia sebagai manusia. Jadi gini loh Pak, namanya Tuhan itu kan Maha Kuasa kan Pak, setuju nggak kira-kira saya? Iya, Tuhan memang Maha Kuasa. Sebagai apa Pak, itu hadiah boleh-boleh saja Pak, sah-sah saja. Bisa dipersoalkan itu. Iya, berarti gitu sebagai manusia gitu kan? Nah, sekarang 3 tapi 1, satunya yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus loh Bapak. Iya, maksudnya 3 kan tapi 1, ya kan? Ya, 3 tapi 1, satunya yang mana?
Ya dia sendiri, dia pribadi dia juga itu Pak, Allah juga. Jadi bukan berarti jadi Tuhan kami orang Kristen itu jadi lebih dari satu, itu maksudnya saya loh Pak. Oke, sebentar Bang Sidik, sebentar Bang Sidik. Halo, selamat siang Leonard. Selamat siang.